Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh menikmati hari ini, mengalami hari baru, semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu, sebelum beraktivitas mari sejenak berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Jikalau kami boleh menikmati hari ini Tuhan, semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Karena itu biarlah kami terus bergantung hanya kepadamu, menyandarkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pagi hari ini sebelum memulai segala aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya itu menjadi penuntun bagi kami. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amin. Yesus Kristus adalah kepastian hidupku. Tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, mungkin kita akrab dengan istilah PHP, pemberi harapan palsu. Diberikan harapan-harapan yang indah oleh orang lain, tapi tak pernah dipenuhi. Apakah kita pernah mengalaminya? Atau mungkin kita pernah menjadi pemberi harapan palsu kepada pihak lain. Padahal sesungguhnya kecenderungan manusia selalu menginginkan hal yang pasti di dalam hidup ini. Tidak ingin diberikan harapan palsu. Nah, sama halnya ketika bangsa Israel sedang menanti di dalam pergumulannya. Mereka menunggu sesuatu yang nyata di dalam keterpurukan mereka. Penantian bertahun-tahun dan kepastian keselamatan bangsa Israel akhirnya terjawab dalam nubuatan Nabi Yesaya. Dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa tunggul Isai mengeluarkan tunas baru langsung dari anaknya yang kuat dan subur, sehingga tunas itu akan tumbuh menjadi taruk yang berbuah. Tunas dan taruk yang merujuk kepada harapan yang pasti bagi bangsa Israel, yang menunjuk kepada seorang yang akan dilahirkan dari keturunan Isai. Ayat 4 pembacaan kita dikatakan, dia akan datang dengan cara pemerintahan yang tidak sama dengan pemerintahan Yehuda yang korup. Tetapi ia datang dengan keadilan. Mesias datang mewartakan keadilan bagi orang-orang yang lemah dan tertindas, dan bertindak sebagai pahlawan yang siap membela kebenaran. Nubuatan yang pasti dari Nabi Yesaya mengajak kita untuk menerima kepastian bahwa di tengah-tengah situasi hidup yang tak pasti, Mesias di dalam Yesus Kristus datang memberikan kepastian keselamatan di dalam kehidupan umat manusia. Jika dunia menawarkan PHP menjadi pemberi harapan palsu, maka di dalam Yesus Kristus dinyatakan kepastian yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami datang menyembah. Kami memuji Engkau karena Engkaulah satu-satunya Allah yang patut dipuji dan disembah. Itulah yang kami nyatakan pada pagi hari ini. Ketika kami boleh menikmati hari baru, hari karunia-Mu, kami mengimani, kami meyakini ini adalah
sebuah kepastian yang terjadi dalam hidup kami karena Engkau mengasihi kami. Biarlah melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami semakin diyakinkan bahwa Engkaulah Allah yang memberikan kepastian tentang jaminan keselamatan bagi kami. Tolonglah kami sehingga sepanjang hidup kami pun akan menjadi orang-orang yang terus menyatakan keyakinan hidup kami di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan menjalani tanggung jawab kerja kami di hari ini, usaha kami, aktivitas kami, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Kami berserah kepadamu, kiranya Engkau Allah yang maha baik, yang akan senantiasa menuntun dan akan senantiasa memampukan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan akan Engkau buat berhasil ya Allah. Kami mohon tuntun anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam apapun yang mereka tekuni sampai hari ini. Mereka akan terus belajar berjalan, mengandalkan hidup mereka hanya kepada Engkau ya Allah, Sang Pemberi kepastian jaminan keselamatan. Kami bersyukur bahwa kami dalam keadaan yang sehat, namun juga ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, yang sedang dirawat di rumah, yang sedang dirawat di rumah sakit. Peliharakan hidup mereka, dan biarlah seluruh hidup mereka akan terus menikmati lawatan kasih setia Tuhan. Mereka boleh pulih karena campur tangan Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita bersama jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia dan menikmati kebaikan Tuhan melalui pencapaian-pencapaian dalam pekerjaan dan pendidikan. Biarlah Engkau yang sempurnakan ungkapan syukur mereka, dan seluruh hidup mereka akan dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Ini kami datang berserah kepadamu ya Allah. Seluruh hidup kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon ampuni segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Biarlah kehidupan kita di sepanjang hari ini kita akan jalani dalam keyakinan iman bahwa Yesus Kristus itulah kepastian di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan dan berkat-Nya akan menjadi kekuatan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku sekalian di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.